Lagi sholat melihat teman itu makruh hadirin. Apalagi lihat cecek lagi berantem. Wah, jatuh. Ini rusak konsentrasi dalam sholat. Lalu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita pahami di saat kita sholat bagaimana mata kita tertuju ke tempat sajadah. Lalu yang namanya imam harus fokus, yang namanya makmum juga harus fokus di belakang imam. Itu orang yang tahu ilmu, supaya suatu saat yang namanya imam ada darurat, ada suatu hal bisa diganti oleh makmum di belakang. Itu sunnahnya. Bahkan jemaah rahimakumullah nih, mohon maaf ya, ini hanya sekedar pengetahuan aja. Ada orang yang sholat imamnya kurang afdol. Yang pertama anak kecil. Sepintar apapun anak kecil jadi imam kurang afdol. Usia 4 tahun jadi imam. Saya contohin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Batal enggak? Satu anak kecil. Yang kedua imam jemaah rahimakumullah adalah orang latahan. Imam latahan. Ketika dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Tukang es lewat. Dong deng dong deng dong deng dong deng dong dong deng dong deng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bikin kacau makmum. Ya rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya imam yang pelupa, sering banyakkan lupanya dari ilmunya. Ketika jadi imam yang rahimakumullah, kenapa di belakang orang yang ngerti, supaya mengingatkan kalau makmum imamnya itu lupa. Dia imamnya selesai Al-Fatihah baca surah. Ini kebetulan imam yang rahimakumullah, mohon maaf, imamnya memang baru belajar. Yang dibaca surahnya 2 anas. Kalau enggak qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, paling tingginya qul huwallahu ahad. Suatu ketika disindir sama makmum, Pak Imam kalau bisa surahnya tambah Pak, biar ada variasi. Benar, imamnya coba ngapalin surah Al-Kautsar. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, ingat pesannya makmum, saya kudu ganti surat. Akhirnya Pak Imam ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Lupa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Inna syanya lupa. Akhirnya dia mulai di belakang ada yang berani itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya habis kata-kata udah paling dulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil Isra Mi'raj adalah salat yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu keutamaan salat. Dan sebaik-baiknya salat adalah ma'al jamaah, berjamaah. Saya pernah hadir, mohon maaf, berapa kali salat di sini. Subhanallah, ini maghrib penuh hadir, isya penuh, alhamdulillah. Saya sering isi taklim di mana-mana, mohon maaf, maghrib bisa sedikit hadir, apalagi subuh. Ini masjid Atin, saya subhanallah kagum hadir. Saya betah salat di sini karena jamaahnya banyak, amin. Mudah-mudahan tambah makmur, amin. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi, amin. Masjidnya sampai kesana, amin. Jamaahnya semakin banyak, amin. Ya Rabbal, Ibu kalau ada permintaan sumbangan buat masjid, mohon maaf, jangan pernah perhitungan. Jangan pernah perhitungan. Orang pelit kuburannya. Kata siapa? Itu maka ada kalau perhitungan banget. Sama orang ngamen ada perhitungan nanti. Sama pengamen ngasihnya 2.000. Minta doa banyak banget. Iya, ngasihnya 2.000, minta doanya banyak banget. Nah, doain biar banyak umur, banyak rezeki. Istri saya lagi ngandung, mudah-mudahan lancar. Anak saya soleh. Bila mau ngasih duit 2.000, imbang apa enggak? Hah? Enggak. Nanti saya pesan sama ibu-ibu. Kalau hari Jumat, tolong nitip ke bapak 20.000 buat sholat Jumat. Nah,
Ini saya nitip ya buat sodako hari Jumat. Ibu pasti rezekinya nggak bakal putus. Jangan kayak sebelah sono. Bapaknya mau sholat Jumat, subhanallah, di kantong ada 20.000, malah diomelin. Dia mau Jumat nih, Pak, ini di kantong ada 20.000 buat sodako Jumat. Kegedean. Tukar. Emang suaminya subhanallah, Bu, mohon maaf, menghargai istri, takut tersinggung, dibawa 2.000-an logam, hadirin 500-an empat. Berangkat ke masjid, hadirin. Itu bapak-bapak mohon maaf punya kantong aja di sini kantongnya. Dia sholat sunnah ke masjid, itu bocah banyak banget di sebelah sini. Dia sholat sunnah di dalam pada jatuh, labruk, duit pada jatuh, muter ke belakang, kata bocah, alhamdulillah rezekinya kemana ya Allah. Dia ngomong, duit gua dong. Hadirin, Bu, udah 40 menit. Udah 40 menit. Ibu kuenya masih ada. Masih ada. Aku makan deh. Emang benar, Bu. Saya mah tak habis minuman ya. Ini saya dari kecil, Pak, Bu, demen banget sama ngaji, Pak. Demen banget saya. Dan alhamdulillah Allah takdirkan ya rahimakumullah. Orang tua saya guru majelis taklim. Jadi kemana-mana saya dibawa ke majelis taklim. Alhamdulillah, makanya karena sering dari kecil ke majelis taklim, makanya saya hafal makanan yang ada di kotak itu. Karena serius, Pak. Dari kecil itu dalam kotak mesti ada lontong, ada risol, ada cabai paling pojok, terus lagi di situ ada kacang, permen kegencet di situ. Benar serius. Tapi yang saya rasakan, kata kiai saya, guru saya, nah kalau kamu kemana-mana diundang tahlilan, diundang marhabanan, hadir di sana. Kenapa? Berkat yang ada di pengajian itu ada isinya kalimat thayyibah, ada Al-Quran dibaca, ada zikir dibaca, maka makanan ini membawa kecerdasan dalam akhir kita. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu, makanan ini beda, bikin anak kita cerdas. Jangan dihabisin, bawa pulang. Asik juga suami, ya bawanya, biar cerdas. Habis kadang-kadang mau maaf ujian juga, Pak. Ada istrinya soleha, bapaknya mohon maaf susah banget diajak masjid. Ada sebaliknya, bapaknya jauh rahimahullah soleh, rajin ibadah, dekat sama alim ulama, tapi istrinya susah banget diajak buat ibadah. Saya kasih tahu, kalau ada anak susah suruh ngaji, suruh sholat, ibu pegang kepalanya, ibu pegang baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ditiup itu gunbunan anak kita. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, usahakan setiap ba'da wudu itu dibaca surah Al-Qadar. Itu kemuliaannya luar biasa. Lalu dipegang dadanya anak kita yang susah suruh ngaji, baca Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Ya rahimakumullah. Nah, kalau anaknya alhamdulillah udah nurut, suaminya seandainya susah disuruh ngaji, ibu mulai malam-malam diam-diam deketin bun-bunan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya udah pintar. Ini malam ini giliran saya. Itu tidur bapaknya pakai helm. Kalau suami istri rajin ibadah, suami istri rajin ahli masjid, sholatnya di awal waktu, di rumahnya Al-Quran selalu dikumandangkan, anak-anaknya suruh ngaji, demi Allah gak bakal susah hidupnya, pasti dapat jaminan dari Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terus, Bu, bapaknya disuruh sholat berjam, ibunya rajin ngaji, ibunya rajin sholat, ibunya rajin baca. Jujur ibu sehari semalam di rumah baca Quran berapa juz? 4 juz.
Subhanallah. Sebelah sana ada ibu-ibu. Ustaz, saya mah alhamdulillah 6 juz Ustaz. Habis sholat juz Al-Quran. Melor. Membaca Quran jadi kebutuhan. Ibu musik ya? Siap ya? Bapak musik Pak, siap. Membaca Quran jadi kebutuhan. Orang kompak. Ada yang sambil luar? Membaca Quran jadi kebutuhan. Membaca Quran cuma perhiasan. Memang adanya warahmatullahi, kalau ibadah itu seperti itu. Berat godaannya, ujiannya, Allahu Akbar. Orang mau sholat ke masjid aja dia mau rahimahullah, itu setan depan rumah, itu sudah ada yang nungguin, biar gak jadi. Kasih Mas. Ada orang mau sholat berjamaah dia mau rahimahullah, dalam satu riwayat itu orang mau berangkat ke masjid, Allahu Akbar, setan udah mulai masang jaring, setan udah mulai nawain itu yang namanya air di depan. Itu orang tadi kepleset yang rahimahullah, udah jatuh. Ini kata setan, makanya gak usah ke masjid, udah pulang aja. Tapi memang orang sudah kuat imannya, dia langsung pulang lagi ke masjid, bersihin lagi pakaiannya, berangkat lagi ke masjid. 100 meter kemudian jatuh lagi hadirin. Makanya kata setan ngomong tadi, ngapain ke masjid, udah pulang aja di rumah sholat mah. Lalu jamaah rahimahumullah, dia pulang bersihkan bajunya, sarungnya, dia berangkat lagi ke masjid. Subhanallah, dia sampai di teras masjid. Alhamdulillah dia nggak tergoda sama syaitan. Apa yang terjadi? Setan ngomong tuh ketemu, berubah menjadi manusia. Dia ngomong, tahu nggak wahai Fulan, pertama dan kedua itu aku yang masang itu alat jaring biar kamu tidak ke masjid. Kalau seandainya kau tahu pahalanya, bagaimana orang yang berangkat ke masjid, ketika engkau datang itu mau ke masjid, yang pertama aku goda sehingga jatuh, kamu sabar dia, kamu pulang lagi ke rumah, itu pahalanya orang yang ada di rumah semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jemaah rahimahullah, ketika engkau yang kedua, lalu aku kasih pasang jaring, kamu jatuh, apa yang dikatakan sama syaitan? Engkau memperoleh pahala karena engkau pulang merapikan bajunya, berangkat lagi ke masjid. Subhanallah, bukan hanya engkau mendapatkan ampunan, bukan hanya istrimu, anak-anakmu, tapi keluargamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang rahimahullah, yang ketiga, kenapa setan ngomong sama orang soleh tadi? Kenapa aku tidak mengurungkan niatmu? Karena apa? Kalau seandainya aku jatuhkan lagi yang ketiga, kamu pulang, lalu kamu berangkat lagi tetap istiqomah sholat berjamaah, maka satu kampung dengan kesabaranmu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hadirin, datangnya kita ke masjid ini menjadi pengukur dosa di lingkungan kita semua, menjadikan asbab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang rahimahullah, yang terakhir, saya pesan sama ibu, bapak-bapak, sholat itu pesamurannya adalah bagaimana ketika kita menutup salam dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang yang sholatnya baik adalah orang yang menebarkan kebaikan kepada siapapun. Tetangga kita sebelah kanan, tetangga kita sebelah kiri, depan belakang, kita kudu akur, kita kudu rukun. Jangan sampai orang sholatnya baik sama tetangga saling bermusuhan. Apalagi mohon maaf yang kita tidak senangin, ibu, mohon maaf depan rumah. Yang kita nggak demen sama orang itu depan rumah, nanti nyiksa sendiri. Giliran mau keluar, dia lagi duduk di teras, masuk lagi. Iya, bikin capek. Udah begitu orang kalau udah nggak demen, mohon maaf, jangankan lihat orangnya, suara motornya apa? Jangankan lihat suara motornya, sendalnya apa? Itu kucing sama datang ke rumah kita, kucing orang yang kita sayangi, kucing sama orang tetangga yang kita demeni, kucing disuruh hormati dengan baik hati. Sini cing, karena senang sama yang punya kucing. Giliran sama orang yang kita berdekin, sama orang yang kita nggak demen, itu kucing terus ngambil apa? Ngambil sapu. Itu kucing jadi sasaran. Untung kucing nggak bisa ngomong. Kalau kucing bisa ngomong, terlalu.
Baik hadirin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam. Ceramah nggak usah lama-lama. Intinya, bagaimana kita merealisasikan makna sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang sholat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, rumah kita kecil, kendaraan kita kecil, apapun jabatan kedudukan kita kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu. Kalau Allah yang besar, maka kita tidak pernah sombong dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Sombong pakaian Allah. Orang yang sombong pasti dibenci sama Allah, bahkan dibenci oleh sesama manusia. Makanya nggak boleh sombong. Biasanya sombong itu 3 penopangnya. 1, orang sombong karena cantik. Sombong karena tampan. Kedua, sombong karena ilmu, karena kelebihan. Lalu yang ketiga, sombong karena harta benda. Makanya kalau saya jadi orang kaya jangan sombong. Bisa jadi kekayaan itu adalah apa, pujian dari Allah. Yang miskin juga harus sabar, bisa jadi mungkin dengan kesabaran doa kita 2 tahun 3 tahun ke depan bisa jadi hidup kita berubah menjadi orang yang kaya raya. Amin ya Allah. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Musik ya. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Bapak 100, bapak-bapak siapa? Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena kayanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Yang kaya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tawadu, semakin tawadu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jalur yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah mohon maaf, jangan dilaporin sama polisi. Burung rijal, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung dagang, itulah nama burung. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.